Pernahkah kamu bertanya dalam sunyi, kenapa orang baik tetap diuji? Kenapa doa terasa begitu lama untuk dijawab? Dan kenapa dari sekian banyak manusia, sakit ini harus terjadi padaku? Mungkin ujian itu bukan tanda Allah sedang menjauh darimu. Mungkin ini adalah tanda Allah sedang membesarkan jiwamu. Tidak semua luka itu berdarah. Ada luka yang diam, tersembunyi di dalam dada. Luka karena kehilangan, kegagalan, penolakan, penyakit, atau kesepian yang menusuk. Banyak dari kita yang beriman, tapi diam-diam bertanya dalam hati, apakah Allah murka kepadaku? Dalam dunia tasawuf, kegelisahan ini disebut hairah. Sebuah kebingungan batin saat cinta kita diuji oleh rasa sakit. Tapi, Islam tidak pernah menutup mata dari rasa sakit. Sebaliknya, Islam memuliakan ujian sebagai jalan penyucian jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman tanpa diuji? Ujian bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengangkat derajat jiwamu. Hari ini, kita akan memahami makna ujian dalam Islam, cara memaknai rasa sakit tanpa kehilangan iman, dan bagaimana para sufi tumbuh justru lewat luka mereka. Ujian adalah bahasa cinta dari Allah. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Jadi, ujian itu bukan bukti murka, tapi bukti perhatiannya. Seperti emas yang dimurnikan oleh api, jiwa kita juga dimurnikan oleh ujian. Perlu diingat, rasa sakit tidak selalu tanda dosa. Banyak orang mengira sakit adalah hukuman. Padahal, Islam mengajarkan bahwa sakit bisa menjadi penghapus dosa. Sebuah hadis menyebutkan, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, atau kesedihan, kecuali Allah akan menghapuskan sebagian dosanya dengan itu. Jadi, rasa sakit seringkali bukan akhir, melainkan awal dari sebuah pembersihan. Lihatlah kisah Nabi Ayub. Beliau diuji dengan kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan penyakit yang dideritanya bertahun-tahun. Namun, doanya tidak pernah menuntut atau menyalahkan. Beliau hanya berbisik, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Pelajaran besarnya adalah, ujian yang kita terima dengan adab akan melahirkan pertolongan yang indah darinya. Ujian juga berfungsi untuk memperluas hati kita. Tanpa ujian, hati kita mudah menjadi sombong. Tanpa rasa sakit, jiwa kita mudah lupa. Allah berfirman, sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan. Semua ini agar hati kita belajar untuk bergantung hanya kepada Allah. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, pernah mengalami krisis jiwa yang mendalam. Beliau kehilangan suara dan arah hidup. Meskipun ilmunya sangat luas, beliau berkata, aku sakit bukan pada tubuhku, tetapi pada hatiku. Justru dari krisis batin inilah lahir karya agungnya, Ihya Ulumuddin. Ini membuktikan bahwa luka batin bisa melahirkan kebijaksanaan yang luar biasa. Lalu, apa itu sabar? Sabar bukan berarti diam tanpa rasa atau menekan emosi. Sabar adalah menahan diri dari berprasangka buruk kepada Allah. Saat Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu artinya, di tengah rasa sakitmu, Allah justru hadir lebih dekat. Seorang sufi wanita, Rabiah Al-Adawiyah, mengajarkan kita tentang cinta dalam ujian. Beliau berkata, aku mencintimu dengan dua cinta. Cinta karena engkau layak dicinta, dan cinta karena ujian membuatku mengenalmu. Rabiah tidak mencintai Allah hanya karena nikmat, tetapi karena kehadiran Nia di tengah sakit. Setelah melewati ujian, jiwa kita bisa menjadi lebih lembut, lebih sadar, dan lebih dekat dengan Allah. Inilah yang disebut pertumbuhan jiwa sejati. Bukan hidup tanpa luka, tetapi tumbuh dewasa lewat luka.
Sekarang, coba tarik napas perlahan. Ucapkan dalam hatimu, ya Allah, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya padamu. Biarkan kalimat itu menjadi jembatan yang menghubungkan lukamu dengan imanmu. Diamlah sejenak, rasakan sakit yang pernah kamu alami. Bukan untuk mengulanginya, tetapi untuk menyerahkannya pada Sang Pemilik kehidupan. Ujian tidak selalu mengubah keadaan di luar sana. Seringkali, ujian datang untuk mengubah cara kita memandang hidup. Dan jiwa yang bertumbuh tidak lahir dari zona nyaman, tetapi dari kesetiaan kita pada Allah saat sedang terluka. Jika bab ini menguatkan hatimu, tekan tombol suka dan tulis di kolom komentar. Aku bertumbuh lewat ujian. Jangan lupa subscribe, karena di episode berikutnya, kita akan membahas tentang syukur, ikhlas, dan ketenangan jiwa. Semoga Allah menguatkanmu di tengah ujian dan menumbuhkan jiwamu dengan cahayanya.